Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala belajar lewat daring. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Oke, pada kesempatan kita kali ini kita akan belajar tokoh dan penemu. Tapi sebelum itu, mari kita awali kegiatan pada kesempatan kali ini dengan bacaan doa. Semoga Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Al-Hadiyana Surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Oke, sebelum kita belajar tentang tokoh dan penemu, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Jadi seperti itu. Nah, ini sangat cocok dengan materi kita pada kesempatan kita kali ini, yakni siapakah orang yang terbaik? Orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentunya tokoh dan penemu ini adalah orang-orang yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Contoh penemu listrik ini yang sudah kita pernah bahas, yakni Michael Faraday. Coba kalau kita bayangkan bagaimana kehidupan kita kali ini tanpa adanya listriknya, mungkinkah kita bisa daring seperti ini? Tidak mungkin, karena adanya listrik semuanya bisa berfungsi. Lampu bisa berfungsi, laptop kita bisa berfungsi, HP kita bisa berfungsi. Itu gara-gara adanya listrik. Bayangkan bagaimana jasa dari Michael Faraday ini yang mampu menemukan energi listrik. Jadi dia adalah khairun nas. Karena apa? Dia adalah sebaik-baiknya manusia karena yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, oke. Michael Faraday ini adalah orang Inggris, ya, yang lahir pada tahun 1791. Ya, ini Michael Faraday, penemu energi listrik. Ya. Dengan apa tentunya? Semangat, pantang menyerah. Dia mampu menemukan energi listrik yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita pada masa-masa kini. Nah, ini yang kedua. Nah, ini penemu bola basket. Nah, ini kan di bidang olahraga. Ada James Naismith, lahir di kota Kanada, ya, pada tanggal 6 November 1861. Jangan hanya dikira bola basket itu aja, tapi bola basket mampu untuk membuat orang berolahraga dengan senang. Nah, dengan itulah James Naismith juga bermanfaat bagi orang lain. Nah, dengan menemukan permainan itu, akhirnya orang-orang senang berolahraga, badannya sehat. Kalau badannya sehat, ibadah pun jadi bisa. Coba kalau kita tidak sehat, bisa ibadah kok enggak? Enggak bisa, ya. Bisa sholat enggak bisa karena sakit, ya kan? Bisa pergi haji enggak karena sakit. Tapi kalau kita sehat, nah ini James Naismith, penemu olahraga bola basket. Kemudian, nah ini sang penemu yang handal juga, yakni Bapak Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu. Bayangkan, sang penemu bola lampu ini
bagaimana kalau sampai saat ini mungkin tidak ditemukan bola lampu? Mungkin ketika malam kita masih menggunakan lampu penerangan yang sifatnya dari api, lilin, seperti itu. Nah, bayangkan bagaimana beliau ini sangat bermanfaat bagi orang lain. Kita bisa membaca pada malam hari tanpa kesulitan. Itu berkat dari Bapak Thomas Alva Edison ini. Ya, beliaunya orang Itali, ya, lahir pada tanggal 11 Februari 1847. Pada usia 11 tahun Bapak Edison ini sudah mampu membuat telegraf sederhana. Nah, ini beliau melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu cukup lama, ya, 2 tahun, serta dana cukup besar untuk mengembangkan penemuan ini. Pertama, beliau menghasilkan lampu pijar listrik yang menyala selama 40 jam. 40 jam itu sudah penemuan yang sangat akhirnya dikembangkan sampai saat ini menjadi LED. Itu semuanya berkat dari penemuan Bapak Thomas Alva Edison. Nah, ini bisa nanti kalian baca sendiri, ya. Jadi sang penemu bola lampu pijar ini sangat hebat. Bayangkan kalau sampai saat ini belum ditemukan lampu. Gelap gulita, ya. Oke. Ini sang penemu televisi. Ini hebat, ya, sang penemu televisi. Siapa dia? Dia adalah John Lagebird, orang Skotlandia. Jadi dia orang yang pertama yang mampu menunjukkan bahwa gambar itu bisa seakan-akan hidup. Yang bisa ditransmisikan, yang sampai saat ini dikenal sebagai televisi. Nah, dikembangkan televisi itu, dikembangkan ke laptop, dikembangkan yang lain. Nah, itu berkat apa? Berkat Bapak ini, John Lagebird, Skotlandia. Kita dapat menyaksikan pertandingan sepak bola yang ada di Amerika, di Italia, di Jerman. Itu gara ada televisi. Kita mampu mendokumentasikan kegiatan kita itu, ya, karena ada televisi juga, ya. Terus kita dapat menyaksikan siaran langsung acara di Makkah, acara haji, karena ada televisi, ya. Jasanya sangat besar Bapak John Lagebird ini. Nah, ini silakan dibaca, ya. Ini jangan hanya sebagai pengetahuan saja. Oke. Ini sekarang sang penemu lampu lalu lintas. Hanya 3 lampu, ya, merah, hijau, kuning. Tapi ini sangat bermanfaat. Siapa dia? Iya, Jared Augustus Morgan, penemu lalu lintas. Padahal hanya hanya nyala merah, kuning, hijau. Ini sangat bermanfaat, karena tanpa itu, kalau di perempatan jalan pasti banyak kecelakaan. Sangat bermanfaat, ya. Beliau orang Amerika, ya. Orang Amerika. Mengapa dia menciptakan lampu lalu lintas? Karena yaitu dasarnya dia itu orang yang peduli. Terus dia itu sering menyaksikan kecelakaan di jalan.
Akhirnya ditemukanlah apa? Lampu lalu lintas oleh siapa? Jared Augustus Morgan, orang Amerika. Nah, selanjutnya sang penemu komputer. Oh, ini sangat hebat ya, penemu komputer. Sampai sekarang lanjut ke Android, sampai ke apa? Sampai ke laptop dikembangkan seperti itu gara-gara siapa? Ya, ini Bapak Charles Babbage ya. Charles Babbage ini adalah sang penemu komputer. Dia sangat ahli dalam bidang matematika, penggagas utama penemuan komputer. Jadi ya belum sempurna seperti apa? Belum sempurna seperti saat ini. Jadi masih rintisan. Beliau perintis utama atau penggagas utama dalam penemuan komputer. Jadi dia itu komputer pertama itu hanya sebatas apa? Kalkulator otomatis. Nah, itu adalah cikal bakal dari komputer ya. Ini Carl Babbage. Orang London ya, Inggris. Pada lahirnya ini 26 Desember 1792 itu. Ini dari Indonesia yang menemukan teori keretakan badan pesawat terbang. Siapa? Iya, Bapak Baharudin Yusuf Habibie. Beliau sangat terkenal dengan metode-metodenya tentang pesawat. Jadi seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, Habibie Method. Nah, ini teori-teori beliau ini dipakai di seluruh universitas di seluruh dunia. Tentang apa? Tentang pesawat tentunya. Beliau ahli dalam bidang pesawat. Beliau ini dijuluki Mr. Crack. Nah, dijuluki Mr. Crack karena apa? Dia atau beliau yang menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Jadi badan pesawat terbang itu dihitung keretakannya ketika apa? Ketika terbang, ketika apa itu ada hitungannya. Jadi jangan sampai pas terbang karena dengan kecepatan tinggi retak. Ini beliaunya yang menemukan rumus itu. Banyak jasa-jasa beliau itu di bidang pesawat. Nah ini itu tokoh-tokoh yang menginspirasi banyak orang ya. Ada penemu listrik, ada penemu bola lampu, ada penemu di bidang olahraga, ada penemu di bidang pesawat. Nah, semoga kalian bisa terinspirasi. Bagaimana kalian menjadi seorang penemu? Ya. Menemukan apalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain, baik itu di bidang olahraga, baik itu di bidang kesehatan, baik itu di bidang pertanian, misalnya membuat alat panen yang serba canggih, membuat alat tanam yang serba canggih, membuat alat pengusir hama yang serba canggih. Nah, itu saya yakin kalian bisa, tapi dengan tentunya dengan kemauan dan dengan ketekunan, ketelatenan, itu yang bisa ya. Bisa, pasti bisa kalian menjadi seorang penemu, itu bisa. Oke. Cukup itu ya saya. Anak-anakku sekalian, kita tutup dengan bacaan doa. Cukup ini menjadi sebuah pengetahuan dan menjadi semangat untuk kalian untuk menjadi seorang penemu, menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke. Cukup dicatat saja. Kita akhiri dengan bacaan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.